Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, hari ini di Malaysia sedang dihebohkan oleh sebuah isu yang melibatkan warga Indonesia dari pesepak bola dari Persib Bandung dengan kepolisian lalu lintas Malaysia atau PDRM apa namanya gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung lihat beberapa video mengenai hal ini guys. Main Persib Bandung ada Malis menceritakan pengalamannya. Tinggal buka ini aja, buka kaca udah lanjut jalan. Ada. KTA ada. KTA? Oke. KTA ada, KTA dia. Nama sama-sama bola. Selangor. Kami Selangor dulu. Ya. Kami Selangor kamu. Tidak, saya di Sabah. Ini kayaknya polisinya ini ya guys ya, nggak menyimak apa ya sepak bola sama sekali ya. Padahal kalau dia sering menyimak Liga Super Malaysia itu pasti kenal Mas Sadil itu kan, di belakang suara Sadil itu pasti tahu lah. Sadil beberapa tahun juga kan di Sabah gitu. Kayaknya dia nggak menyimak sama sekali tentang sepak bola Malaysia ini guys. Ya, Sabah. Ini lagi nunjukin KTA-nya ya, kartu anggota. Persib ya. Yes, prajurit. Pada juga kamu kena tahu lah, kena bawa pasport jalan-jalan. Oh, tadi Macam saya nggak pergi Indonesia. iya. Nanti tidak sana tahan. Ya benar sih, polisinya ini benar sih ngasih tahu juga, walaupun sesama anggota dia tetap ngasih tahu. Tidak sana tahan. Cuman ya mungkin yang tadinya tegang gitu kan, terus jadi agak sedikit bersahabat gitu kan, sama-sama satu profesi gitu kan, jadi adalah kesetaraan gitu, kesamaan gitu guys. Walaupun sebenarnya salah juga tetap nggak bawa paspor. Ya dapat diselesaikan dengan cara baik-baik. Oke. Dua orang naik motor. Yang satu udah motoin plat nomor aja. Terus yang satu dia belum tahu kalau Robe ini kan tentara kan sama Kakang. Ya kita keluar lah. Terus mana paspor? Paspor nggak ada, nggak bawa. Kenapa nggak bawa? Sini turun dulu. Mana kartu ini identitasnya? Pas Robi kasih KTA-nya, langsung kaget deh. Kamu prajurit? Gitu. Udah ngedan langsung. Iya nih saya prajurit. Ini si Kakang polisi. Oh iya. Ya jangan ini lawan arah ini, langsung sok-sok baik gitu polisinya, padahal dia udah mau minta uang itu. Oke guys, kalau dilihat cukup kontroversi ya di sini, seperti ketika tadi mereka menunjukkan KTA, kartu anggota gitu kan, tiba-tiba polisinya jadi ngedown gitu. Terus kalau enggak mungkin mereka udah minta uang gitu kan. Bisa saja mungkin guys, kalau kita lihat tadi kan dia bilang satu petugas itu sudah mencatat plat nomor kendaraan gitu kan. Ya mungkin yang diminta uang di sini tuh ditilang gitu guys. Karena biasanya kalau di Indonesia kayak gitu ya, kalau misalkan Anda melanggar peraturan, Anda itu akan ditilang gitu. Ditilang itu ya Anda harus membayar denda di situ, atau istilah bahasa Malaysia itu disaman lah ya. Jadi sebenarnya hal yang biasa aja sih. Cuman memang kalau diartikan ini disuap gitu kan, cari minta uang, saya nggak tahu juga guys ya. Mungkin bisa aja kayak gitu. Tapi saya menangkapnya sih ini tadi dia bilang dia sudah mencatat plat nomor, pengen disaman gitu kan. Jadi saya rasa itu yang dimaksud oleh Adam Malis ya. Mungkin kalau soal tadi ngedown itu ketika ditunjukkan KTA, ya saya rasa bilang ya itu mungkin bukan ngedown dalam artian takut ya. Maksudnya dia tadinya mungkin nada dia tegas gitu kan, nada tinggi, Anda ini melanggar peraturan ini gitu. Tapi ketika ditunjukkan KTA-nya, jadi ada sama-sama satu profesi gitu. Misalkan Anda tentara juga gitu kan, Anda polisi juga. Apa pangkat Anda? Kayak gitu lah. Jadi agak bersahabat lah gitu kan. Saya rasa hal itu wajar juga guys kalau terjadi ya. Coba kita lihat juga dari perspektif seorang ahli hukum juga yang kebetulan dia juga pendukung Persib Bandung ya, bobotoh juga. Kita lihat perspektif dari beliau guys. Ini namanya Mas Eko Maung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum berangkat nih teman-teman, banyak banget notif ya yang bilang, Kang Eko kasusnya Adam Malis gimana? Nah buat teman-teman yang belum tahu kasusnya Adam Malis ya, silakan cari tuh ya seperti apa kasusnya. Tapi intinya harus dibedakan nih, mana kejadian yang nuansanya hukum banget tapi sebetulnya sudah clear, sama kejadian yang terkesan bukan persoalan serius
untuk orang Indonesia, tapi itu adalah persoalan serius di Malaysia ya, karena kan tiap negara itu walaupun serumpun, walaupun tetangga ya, ada sistem politik yang berbeda, ada sistem hukum yang berbeda, ada juga kultur hukum yang berbeda ya. Belum lagi kalau kita ngomongin masalah sosiokultural segala macam. Nah ini ntar akan jadi pelajaran ya. Saya bahas singkat aja nih. Jadi teman-teman, ketika kasus yang pertama tuh kan dimulai dari Adam Alis katanya melawan arus, lalu juga didatengin sama aparat kepolisian di sana ya, di Malaysia. Kebetulan berpapasan ya. Nah, itu setelah menunjukkan KTA ya, kartu tanda anggota, apa tentara, apa polisi ya, bahwa oh ternyata kamu anggota gitu ya, prajurit apa, itu kan sebetulnya sudah clear ya, ada yang namanya diskresi gitu. Nah, saya nggak akan membahas apakah diskresinya dibenarkan atau tidak, tapi dalam penegakan hukum lalu lintas itu memang wajar ada yang namanya diskresi ya, pertimbangannya itu betul-betul diambil saat itu oleh karena mungkin melihat dari bobot pelanggarannya juga guys, dia bukan masuk ke jalan raya ya, mungkin masih di area kompleks makanan itu, dan juga baru keluar beberapa meter kan, baru beberapa kilometer betul, jadi belum terlalu ini juga gitu kan, si penegak hukum ya. Nah dalam perspektif hukum yang universal ada yang namanya itu prinsip teritorialitas ya, teritori. Nah jadi hukum Malaysia itu berlaku untuk warga negara Malaysia dan juga warga negara asing ya, siapapun yang sedang tinggal atau berada di wilayah kedaulatan Malaysia. Makanya tindakan dari kepolisian ya itu sebetulnya sudah benar ya, betul. Ya, dengan apa menghentikan mobil isinya WNA segala macam sudah benar. Jadi ketika ada diskresi itu pertimbangannya bukan karena oh ini WNA apa, tapi karena memang KTA-nya itu ya. Nah itu makanya saya nggak akan membahas itunya, tapi intinya itu kan sudah clear ya. Mungkin betul. Dianggap sesama profesi kan bisa jadi sarwa ya mah tentara atau sarwa ya aparat negara sarwa gitu, ya, sama polisi atau apa, itu ada diskresi dan itu kan sebetulnya sudah clear kan, mereka juga nggak diapa-apain sebetulnya. Nah yang menjadi persoalan adalah ketika Adam Alis membuat konten ya dan menyebutkan seakan-akan wah itu kalau nggak ditunjukin kartu anggota itu udah mau minta uang katanya. Nah itu persoalan paling serius saudara-saudara ya. Itu gitu. Jadi ini kita banyak hal ya yang mempengaruhi ya tentang kewibawaan institusi publik misalkan. Kalau di Indonesia kan hal kayak gitu guyonan ya, ada yang bikin viral, meme, terus parodi mungkin udah biasa ya. Itu ini kan berkaitan juga dengan kondisi itu yang membedakan ya, mungkin kultur kita beda dengan Malaysia ya, hal-hal yang terlihat bercanda ya biasa aja gitu, dibercandain itu biasa aja gitu guys, karena publik, tokoh publik segala macam tuh jadi milik publik gitu, jadi berhak diapa-apain gitu. Tapi kan ini masalahnya di Malaysia ini guys. Ini ya kondisi aktual di negara itu. Di Indonesia mungkin persepsi-persepsi terhadap penegak hukum mungkin ya lagi beginilah ya, lagi di bawah mungkin kan, banyak kasus juga, banyak kasus viral, terus kejadian Sambo ya. Dan juga banyaklah aparat-aparat begitu. Jadi dianggap biasa, lucu, negara apa Konoha gitu. Tapi nggak bisa kalau di negara seperti Malaysia. Apalagi kalau misalkan kita lihat indeks-indeks ya, termasuk pendidikan, mereka tuh sekarang lebih terdidik ya, lebih terdidik. Jadi nggak bisa bercanda-bercanda seperti itu dibawa ke ranah publik. Nah ada semacam undang-undang ya. Saya tuh pernah ketemu sama peneliti dari Malaysia. Kita bahas undang-undang ITE. Di sana tuh kalau nggak salah ada namanya undang-undang komunikasi ya, undang-undang komunikasi itu juga banyak tuh bersinggungan dengan kebebasan berekspresi ya, tapi mereka lebih rigid ya, mereka punya indikator, punya parameter yang tegas. Kalau ini bukan lagi kebebasan ekspresi nih, ini udah jatuhnya menghina institusi negara. Nah itu mereka lebih tegas juga di sana ya. Nah, 3R itu ya guys. Ini kita berarti bicara tentang undang-undang komunikasinya Malaysia ya, atau entahlah namanya apa ya, semacam undang-undang ITE kalau di kita ya. Nah kalau misalkan itu terbukti ya, ini kan katanya sudah mulai penyelidikan nih sama pihak kepolisian di sana ya. Ini jadi aparat itu bisa bereaksi teman-teman ya. Karena apa? Salah satunya adalah karena laporan-laporan masyarakat. Nah laporan-laporan masyarakat ini kan kemarin viral ya. Jadi netizen Malaysia atau warga Malaysia ini kemarin menyerbu dan meramaikan jagat maya. Otomatis kan dimensin juga tuh aparat keamanan di sana, dan aparat keamanan sudah merespon ya, akan memulai penyelidikan. Nah kalau misalkan penyelidikannya itu terbukti bahwa wah ini
melanggar nih undang-undang komunikasi kita gitu ya. Dan ini nggak ada hubungannya sama kebebasan ekspresi, tapi jatuhnya fitnah, merendahkan, menghina. Nah itu baru bahaya ya, bahaya itu ya. Karena seperti saya sebutkan tadi tentang asas teritori, hukum Malaysia bukan yang lalu lintas ya, bukan yang lalu lintas sudah clear ya. Nah ini kita bicara tentang kontennya Adam Alis ya, bahwa hukum Malaysia ini ya yang berkaitan dengan penghinaan atau apa ini terpenuhi nih deliknya misalkan sama Adam Alis yang warga negara asing. Nah itu agak repot gitu ya. Karena apa? Karena misalkan ada KBRI atau apa ya, itu sifatnya konsuler ya, ada diplomatik konsuler, itu bukan untuk menghentikan penyelidikan. Nah ini kalau misalkan ini diproses terus, ini bisa bahaya ya. Bahaya itu sebetulnya lebih ke karir juga sih, karir, terus persepsi, citra gitu ya. Citra Indonesia kan jadi ugal-ugalan gitu. Di sana tuh kesannya pembuat onar banget gitu. Udah mah yang di segmen tenaga non formal ya, itu banyak yang dianggap berulah tentang izin ketenaga kerjaannya nggak beres, lalu juga kerja di sektor-sektor non formal ya, yang maaf kan diinjak gitu ya. Ternyata di segmen yang populernya juga sama aja katanya orang Indonesia. Kalau kita dihina marah gitu kan, jadi agak susah nih ya. Ini jadi maksudnya sebagai public figure ya, citra-citra seperti ini memang penting nih ya. Jadi sebetulnya nanti harus ada SOP lah dari Persib, PT PBB ya. Ini terkait ini media sosialnya ini, keberadaan para pemain, staf ofisial di luar negeri ya. Jadi jangan sampai kalau ada hal yang bersinggungan, apalagi bersinggungan dengan hukum dan berpotensi memantik kejadian lebih besar di kedepannya, itu harusnya ada SOP-nya. Misalkan nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Dibiarin kalau keluar terjadi seperti ini maka harus menunggu keputusan tim dan segala macam ya. Oke, kita lanjutkan yang tadi. Jadi kalau misalkan nanti sampai diproses betul-betul ya, penyelidikan dimulai, ini bisa kena gitu. Nah, langkah preventifnya apa? Yang pragmatis sekarang adalah sebetulnya komunikasi ya. Ini bisa. Jadi yang namanya klarifikasi mungkin ya. Hubungan kedua negara ini kan hubungan politis sebetulnya. Nah, yang harus dilakukan sekarang adalah sebelum efek yuridisnya semakin nyata, politis dilakukan ya. Saya nggak tahu nih, kemungkinan besar gini, kan ini kan hukum nasional Malaysia yang dianggap dilanggar ya. Ada kemungkinan nanti yang bereaksi itu selain polisi adalah Kemenporanya, ini kan ranah olahraga, atlet gitu ya. Kemungkinan Kemenporanya sana itu nanti mungkin ke Kemenporanya Indonesia ya. Tapi ini kan asumsi ya. Kemenpora Indonesia baru permintaan maaf, kalau nggak nanya dulu ke Persib dari Kemenpora kita, itu baru nanti ada komunikasi seperti apa gitu. Tapi intinya gini, yang paling nyata ya, hukuman seperti ini kan konsekuensi pidananya ada tuh di undang-undang komunikasi lah, undang-undang ITE-nya Malaysia itu ada itu. Itu kan yang paling parah itu kan hukuman ini badan ya. Penjara. Hukuman penjara, ditahan. Nah, itu kayaknya enggak, jangan sampai terjadi. Agak lunaknya denda ya, denda juga kemungkinan ada. Nah, tapi ada juga hukuman berupa permintaan maaf ya. Kemungkinan kedepannya kalau ini betul-betul diselidiki lalu masuk ke tahap penyidikan ya, ada kesimpulan dari sana ya, semoga permintaan maaf aja deh ya, cukup. Dan itu bisa jadi pelajaran untuk kita semua ya. Karena ini kan berkaitan juga dengan ada komunitas bobotoh di luar negeri, itu saya juga dengar info, dilihatin videonya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Dan yang utama adalah jangan menganggap candaan-candaan, apalagi yang konteksnya itu martabat institusi, dianggap sama di Indonesia, beda ya. Di luar negeri sana itu banyak sekali warga negara atau masyarakat yang sangat respect ya, dan mereka memiliki kebanggaan sangat kuat dengan pemerintah mereka, institusi mereka. Apalagi kayak Malaysia ini kan masih punya raja nggak, jadi ada bentuk-bentuk monarki kan ya, republik monarki gitu ada. Kayak di Inggris nih, mereka itu walaupun itunya republik demokratis, tapi kan ada keluarga kerajaan, mereka sangat respect itu sama sama institusi-institusi seperti itu ya. Nah, jadi harus dibedakan sama Indonesia sehari-hari ya. Memang di Indonesia mah barodor lah, lucu lah, naon ki jadi heureuy ya. Nah, kalau di sana nggak bisa seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita masuk ke saling sindir sama ini, nah saya khawatir di sana itu malah solid kan. Jadi bangsa yang sering kita sindir tuh tetangga malah lebih solid, warga negara, pemerintahnya. Nah, jadi ngeri gini kan. Oke teman-teman, yuk gitu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya guys, ini bisa jadi berbuntut panjang ya, kalau memang pihak kepolisian dari Malaysia sendiri sudah melakukan penyelidikan ya. Ini bisa dianggap serius, seperti yang tadi kita dengar sama-sama. Beberapa kemungkinannya ya, konsekuensinya mungkin kayak tadi ya, simple aja sebenarnya permintaan maaf dari Adam Alis. Yang serius ya, permintaan maafnya yang serius gitu. Karena mungkin beda kultur, di kita biasa santai gitu kan, biasa sindir-menyindir. Sedangkan di Malaysia ya nggak bisa kayak gitu. Institusi negara itu sangat dihargai mungkin ya, sangat dihormati. Saya sih sebenarnya agak menghindari guys ya konten-konten seperti ini nih, konten-konten yang perkeduan tentang Indonesia dan Malaysia ini sebenarnya saya agak menghindari gitu, karena akan mengundang komentar-komentar negatif gitu dari kedua negara, dari netizen Indonesia maupun dari netizen Malaysia gitu, dan itu nggak baik ya untuk channel saya juga gitu ya. Nah, akhirnya kedua netizen ini saling mencari-cari kesalahan juga, saling mengorek-ngorek kesalahan juga. Misalkan ya kalau ada Malis minta maaf, harusnya TMJ juga minta maaf gitu. Dari pihak Malaysia juga dasar Konoha gitu kan, negara terkorup kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya saling sindir, komentar-komentar negatif tuh numpuk di video saya, dan sebenarnya saya agak malas soal itu guys ya. Cuman saya rasa kalau masalah ini lebih serius lagi, saya takutnya juga nanti pihak Indonesia juga akan melakukan hal yang sama gitu guys. Jadi akhirnya ini juga gitu, saling meminta permohonan maaf gitu. Misalkan Indonesia minta permohonan maaf dari TMJ, misalkan guys ya, Malaysia meminta permohonan maaf dari Adam Alis gitu misalkan, biar imbang. Nah itu bisa jadi presiden yang buruk menurut aku ke depannya guys. Ya menurut aku sih tetap Adam Alis tetap harus mohon maaf ya, harus klarifikasi. Saya dipahamkan juga beliau sudah minta maaf, tapi bukan dengan serius mungkin ya, tidak dengan serius gitu. Oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.